Saat semuanya terasa sudah terlambat, justru di saat itulah kesadaran menghantamnya paling keras. Setelah semua permainan, semua kebohongan, semua keegoisan, akhirnya ia melihatmu dalam cahaya yang berbeda. Bukan hanya sebagai seseorang dari masa lalunya, tapi sebagai energi karma terindah yang pernah hadir dalam hidupnya. Namun benarkah penyesalannya tulus? Ataukah ini hanya reaksi dari kehilangan yang terlalu dalam? Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema setelah dilihat secara spiritual, orang ini baru sadar. Kamu adalah karma terindahnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Two of Cups. Sebuah simbol dari koneksi yang sangat kuat, penuh cinta, namun sekaligus menyimpan luka yang dalam dan membekas. Luka yang mungkin tak kasat mata namun terasa mengalir di setiap hela, napas, dan detak jantung. Ini bukanlah cinta yang biasa-biasa saja. Ini adalah cinta yang menyentuh kedalaman jiwa, yang pernah membawa kalian ke puncak kebahagiaan dan kehangatan yang tak tergantikan. Kalian pernah berada di satu frekuensi yang sangat dalam, saling mencintai dengan intensitas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin diam-diam, mungkin penuh perjuangan yang tersembunyi di balik senyuman dan pengorbanan. Ada momen-momen di mana dunia tampak berhenti saat kalian berdua saling menyatu, seakan waktu dan ruang tak lagi memisahkan, dan hati kalian bersatu dalam harmoni yang langka dan berharga. Tapi, seperti segala hal yang indah dan berharga, sesuatu yang tak terlihat mencegah dan memisahkan kalian. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang perlahan merenggut kebahagiaan itu dari genggaman. Luka-luka yang tersembunyi, mungkin yang kalian sendiri tak sadari saat itu, perlahan membekas dan menumpuk di dalam hati, meninggalkan bekas yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang terus menganga, dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengusik kedamaian hati. Rasa sakit itu masih ada, tersembunyi di balik senyum dan harapan, menunggu saat yang tepat untuk keluar dan mengungkapkan rasa yang selama ini terpendam, menuntut perhatian dan pengakuan dari kedalaman jiwa. Perpisahan, jarak, atau mungkin ketidakpastian yang terus mendera menyebabkan hubungan ini menjadi kompleks dan penuh dinamika yang tak mudah dipahami. Kamu dan dia berdua pernah berada di titik di mana perasaan mereka meluap, di mana mereka merasa seolah-olah dunia mereka lengkap dan bahagia, namun juga di mana ketidakpastian dan keraguan mulai merayap dan menghantui, menimbulkan luka dan keraguan yang perlahan mengikis rasa percaya dan harapan. Kalian pernah menyentuh sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang seharusnya abadi, namun tiba-tiba terpisah oleh keadaan yang tak terduga, meninggalkan luka yang tak mudah sembuh dan pertanyaan yang tak berjawab, seperti bayang-bayang yang terus mengikuti di setiap langkah dan mimpi. Rasa kehilangan dan kekosongan yang mendalam ini bukan hanya sekadar perasaan fisik, tetapi juga pengalaman emosional yang menyakitkan, yang membuat seseorang merasa terbuang dan tidak dihargai, seolah-olah keberadaannya tidak penting di mata dunia dan orang tercinta. Mungkin kamu yang merasa terpinggirkan, merasa bahwa segala usaha dan kasih sayangmu tidak cukup untuk menyelamatkan keadaan, sehingga akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kamu harus berjalan sendiri di jalan yang penuh liku dan penuh ketidakpastian. Atau mungkin dia yang merasa terbuang dan terlupakan, berjuang sendiri menghadapi derita dan kekosongan itu tanpa ada yang benar-benar memahamimu, tanpa adanya pelukan dan pengertian yang mampu menenangkan hati yang terluka. Tidak peduli siapa yang merasakan itu, yang pasti hubungan ini pernah membuat salah satu atau bahkan keduanya merasa benar-benar kehilangan arah dan kekuatan, kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan. Perasaan kekosongan dan kekurangan itu menjadi bayang-bayang yang terus menghantui, menyelimuti hati mereka dalam keheningan yang menyakitkan dan penuh luka yang tersembunyi. Namun di tengah kekosongan dan perasaan kehilangan itu, muncul Six of Pentacles, simbol dari ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima.
Dalam relasi kalian ada pola di mana seseorang memberi terlalu banyak, berkorban tanpa batas, berharap mendapatkan balasan yang setimpal, sementara yang lain terlalu banyak menerima tanpa pernah benar-benar menyadari nilai dari apa yang diterima, sehingga tercipta jarak dan ketidakadilan yang perlahan merusak fondasi hubungan. Ketidakseimbangan ini menciptakan jarak yang semakin melebar, menimbulkan rasa tidak adil dan ketidakpuasan yang perlahan mengikis kepercayaan dan ikatan emosional. Ada ketimpangan dalam energi dan perhatian yang membuat salah satu pihak merasa dihargai dan didukung, sementara yang lain hanya menerima tanpa memberikan timbal balik yang cukup, sehingga hubungan menjadi tidak sehat dan penuh ketegangan. Tetapi setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan kalian, muncul sebuah pencerahan. Sebuah titik di mana satu pihak mulai menyadari bahwa semua yang mereka berikan bukanlah hal yang remeh dan sepele. Semua perhatian, kesabaran, cinta, bahkan pengorbanan yang telah mereka lakukan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai dan tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Mereka mulai memahami bahwa kehadiran mereka memberikan dampak yang sangat besar, dan bahwa mereka telah memberi sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang mereka cintai, meskipun mungkin mereka merasa tak dihargai saat itu. King of Swords memperlihatkan seseorang yang baru saja dibangunkan secara spiritual. Seseorang yang dulunya dingin, logis, dan seringkali memutuskan sesuatu berdasarkan ego dan ketegasan semata. Akan tetapi, di balik topeng kekakuan dan ketetapan itu, kini muncul kesadaran yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa hubungan ini lebih dari sekadar pikiran dan logika, bahwa ada hati yang perlu didengarkan dan dipahami secara emosional dan spiritual. Ia menyadari bahwa kamu bukan hanya mantan atau kenangan lama yang bisa dilupakan begitu saja. Kamu adalah seseorang yang dikirim oleh semesta untuk membuka hatinya, untuk menunjukkan jalan menuju kedalaman emosi dan spiritual yang selama ini ia abaikan. Pada saat itu, dia menolaknya dengan keras, menolak perasaan dan peluang untuk memperbaiki segalanya, karena ketakutan dan keraguan yang menguasai hati dan pikirannya. Tapi sekarang, dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang mulai peka, dia melihat semuanya dari sisi yang berbeda, dengan mata batin yang lebih tajam, dan hati yang penuh penyesalan. Kesadaran ini membawa mereka pada sebuah perjalanan introspeksi, sebuah proses di mana mereka menilai kembali makna cinta dan hubungan yang pernah ada, dan menyadari bahwa semua pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka masing-masing. Kartu Four of Swords menunjukkan masa refleksi, penyembuhan, dan kontemplasi. Ada jeda yang cukup panjang, waktu untuk berhenti dan merenungkan semua yang telah terjadi, semua yang telah hilang dan yang masih ada. Ada diam yang bukan berarti tidak peduli, melainkan sebagai bentuk istirahat dan proses penyembuhan yang mendalam, agar hati dan pikiran bisa kembali damai dan jernih. Dia tidak mengabaikan perasaannya, melainkan sedang mencoba memahami semuanya secara mendalam, menyusun kembali potongan-potongan hati yang pernah terluka. Jiwanya sedang diproses oleh semesta, melalui pengalaman dan pelajaran hidup yang menuntunnya menuju kedewasaan spiritual dan pemahaman akan makna cinta sejati. Rasa bersalah dan kehilangan menjadi bagian dari proses ini, menyelimuti batinnya dan terus menghantui, namun juga menjadi bahan meditasi yang menguatkan dan memperkuat tekad untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa energi dan cinta yang kamu berikan tidak tergantikan, dan bahwa energi positif yang dulu kamu limpahkan ke dalam hubungan ini tetap hidup dalam dirinya, meskipun kalian berdua harus berpisah sementara waktu. Akhirnya, muncul Ace of Pentacles, simbol dari peluang dan awal yang baru, sebuah benih yang siap ditanam dan diberi perhatian agar tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Tapi bukan peluang yang datang dengan mudah, melainkan sebuah kesempatan yang harus dipersiapkan dan dipupuk dengan kesungguhan hati. Semesta menghadirkan kemungkinan baru, sebuah peluang untuk memulai sesuatu yang lebih baik dan lebih bermakna. Tetapi semuanya bergantung pada keputusanmu. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin menyiram benih itu kembali, memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, atau membiarkannya layu dan mengering tanpa pernah menyentuh tanah kehidupanmu lagi. Ini adalah momen penting, sebuah titik balik di mana kamu harus berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati yang terdalam, intuisi yang jernih,
dan kebijaksanaan yang telah kamu bangun selama ini. Kamu adalah bagian dari karma indah yang pernah kalian jalani bersama, bukan karena membalas luka dengan luka, tetapi karena kehadiranmu meninggalkan bekas yang tak terlupakan dalam hidupnya. Kamu adalah ujian terbesar, sekaligus pelajaran terindah yang pernah diberikan semesta kepadanya. Kini, saat semesta sedang mengatur ulang jalur energi kalian, muncul peluang dan kemungkinan baru. Namun keputusan akhir tetap ada di tanganmu. Jangan tergesa-gesa, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan suara hati dan intuisi. Kamu sudah cukup dewasa secara spiritual untuk mengenali niat yang tulus, membedakan antara bayangan masa lalu dan harapan baru yang sejati. Percayalah, apapun keputusanmu nanti, proses ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu menuju kedewasaan dan kebijaksanaan, dan bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan membawa pelajaran berharga yang akan memperkaya perjalanan hidup dan cintamu di masa mendatang. Apakah dia akan kembali dengan niat yang bersih, atau hanya karena hidupnya kini terasa hampa tanpamu? Energi dari kartu-kartu yang muncul, King of Swords, Four of Swords, Five of Pentacles, dan Two of Cups, menunjukkan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Dia sedang berada dalam fase transformasi batin yang dalam, di mana kehampaan dan kesunyian yang ia rasakan justru menjadi pintu pembuka menuju kesadaran spiritual yang selama ini ia abaikan. Kehilanganmu bukan hanya meninggalkan ruang kosong dalam hidupnya, tetapi juga mengguncang bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini tertutup oleh logika dan ego. Pada awalnya, memang benar bahwa yang ia rasakan hanyalah sepi dan rindu. Dorongan untuk kembali hanya karena kehadiranmu dulu mampu mengisi ruang-ruang gelap dalam hidupnya. Namun perlahan, semesta menuntunnya untuk melihat lebih dalam, bahwa kamu bukan sekadar pelarian dari rasa hampa, tetapi refleksi dari cinta sejati yang tidak pernah ia beri kesempatan tumbuh. Melalui Six of Pentacles, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan dalam relasi kalian dulu. Seseorang terlalu banyak memberi, sementara yang lain hanya menerima. Jika dia datang kembali sekarang, itu bisa jadi adalah campuran antara kerinduan dan kesadaran. Namun belum tentu disertai kesiapan untuk memberi dalam porsi yang sama. Dan disinilah ujian sejatinya dimulai. Ace of Pentacles hadir sebagai janji dari semesta, bahwa sebuah awal yang lebih sehat dan membumi bisa terjadi. Jika dan hanya jika dia datang bukan untuk mengisi kehampaan, tetapi dengan komitmen untuk menanam sesuatu yang baru, lebih kuat dan lebih setara. Jadi bukan tentang apakah dia akan kembali atau tidak, tetapi tentang siapa dirinya saat ia kembali, dan apakah versinya yang baru itu benar-benar layak untuk kembali mengisi ruang yang sempat ia abaikan. Kamu telah tumbuh, kamu telah sembuh sejauh ini. Kini biarkan semesta menunjukkan kebenaran sesungguhnya. Apakah dia kembali karena kamu adalah rumah, atau hanya karena ia tersesat dan tidak tahu kemana lagi harus melangkah? Kartu pertama yang muncul adalah Two of Cups, sebuah simbol dari koneksi yang sangat kuat, penuh cinta, namun sekaligus menyimpan luka yang dalam dan membekas. Luka yang mungkin tak kasat mata, namun terasa mengalir di setiap hela napas dan detak jantung. Ini bukanlah cinta yang biasa-biasa saja. Ini adalah cinta yang menyentuh kedalaman jiwa, yang pernah membawa kalian ke puncak kebahagiaan dan kehangatan yang tak tergantikan. Kalian pernah berada di satu frekuensi yang sangat dalam, saling mencintai dengan intensitas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin diam-diam, mungkin penuh perjuangan yang tersembunyi di balik senyuman dan pengorbanan. Ada momen-momen di mana dunia tampak berhenti saat kalian berdua saling menyatu. Seakan waktu dan ruang tak lagi memisahkan, dan hati kalian bersatu dalam harmoni yang langka dan berharga. Tapi, seperti segala hal yang indah dan berharga, sesuatu yang tak terlihat mencegah dan memisahkan kalian. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang perlahan merenggut kebahagiaan itu dari genggaman. Luka-luka yang tersembunyi, mungkin yang kalian sendiri tak sadari saat itu, perlahan membekas dan menumpuk di dalam hati, meninggalkan bekas yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang terus menganga dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengusik kedamaian hati. Rasa sakit itu masih ada, tersembunyi di balik senyum dan harapan,
menunggu saat yang tepat untuk keluar dan mengungkapkan rasa yang selama ini terpendam, menuntut perhatian dan pengakuan dari kedalaman jiwa. Perpisahan, jarak, atau mungkin ketidakpastian yang terus mendera, menyebabkan hubungan ini menjadi kompleks dan penuh dinamika yang tak mudah dipahami. Kamu dan dia, berdua, pernah berada di titik di mana perasaan mereka meluap, di mana mereka merasa seolah-olah dunia mereka lengkap dan bahagia, namun juga di mana ketidakpastian dan keraguan mulai merayap dan menghantui, menimbulkan luka dan keraguan yang perlahan mengikis rasa percaya dan harapan. Kalian pernah menyentuh sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang seharusnya abadi, namun tiba-tiba terpisah oleh keadaan yang tak terduga, meninggalkan luka yang tak mudah sembuh dan pertanyaan yang tak berjawab. Seperti bayang-bayang yang terus mengikuti di setiap langkah dan mimpi. Rasa kehilangan dan kekosongan yang mendalam ini bukan hanya sekadar perasaan fisik, tetapi juga pengalaman emosional yang menyakitkan, yang membuat seseorang merasa terbuang dan tidak dihargai, seolah-olah keberadaannya tidak penting di mata dunia dan orang tercinta. Mungkin kamu yang merasa terpinggirkan, merasa bahwa segala usaha dan kasih sayangmu tidak cukup untuk menyelamatkan keadaan, sehingga akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kamu harus berjalan sendiri di jalan yang penuh liku dan penuh ketidakpastian. Atau mungkin dia yang merasa terbuang dan terlupakan, berjuang sendiri menghadapi derita dan kekosongan itu tanpa ada yang benar-benar memahamimu, tanpa adanya pelukan dan pengertian yang mampu menenangkan hati yang terluka. Tidak peduli siapa yang merasakan itu, yang pasti hubungan ini pernah membuat salah satu, atau bahkan keduanya, merasa benar-benar kehilangan arah dan kekuatan, kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan. Perasaan kekosongan dan kekurangan itu menjadi bayang-bayang yang terus menghantui, menyelimuti hati mereka dalam keheningan yang menyakitkan dan penuh luka yang tersembunyi. Namun di tengah kekosongan dan perasaan kehilangan itu, muncul Six of Pentacles, simbol dari ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Dalam relasi kalian, ada pola di mana seseorang memberi terlalu banyak, berkorban tanpa batas, berharap mendapatkan balasan yang setimpal, sementara yang lain terlalu banyak menerima tanpa pernah benar-benar menyadari nilai dari apa yang diterima. Sehingga tercipta jarak dan ketidakadilan yang perlahan merusak fondasi hubungan. Ketidakseimbangan ini menciptakan jarak yang semakin melebar, menimbulkan rasa tidak adil, dan ketidakpuasan yang perlahan mengikis kepercayaan dan ikatan emosional. Ada ketimpangan dalam energi dan perhatian, yang membuat salah satu pihak merasa dihargai dan didukung, sementara yang lain hanya menerima tanpa memberikan timbal balik yang cukup, sehingga hubungan menjadi tidak sehat dan penuh ketegangan. Tetapi setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan kalian, muncul sebuah pencerahan. Sebuah titik di mana satu pihak mulai menyadari bahwa semua yang mereka berikan bukanlah hal yang remeh dan sepele. Semua perhatian, kesabaran, cinta, bahkan pengorbanan yang telah mereka lakukan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai dan tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Mereka mulai memahami bahwa kehadiran mereka memberikan dampak yang sangat besar, dan bahwa mereka telah memberi sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang mereka cintai, meskipun mungkin mereka merasa tak dihargai saat itu. King of Swords memperlihatkan seseorang yang baru saja dibangunkan secara spiritual. Seseorang yang dulunya dingin, logis, dan seringkali memutuskan sesuatu berdasarkan ego dan ketegasan semata. Akan tetapi, di balik topeng kekakuan dan ketetapan itu, kini muncul kesadaran yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa hubungan ini lebih dari sekadar pikiran dan logika, bahwa ada hati yang perlu didengarkan dan dipahami secara emosional dan spiritual. Ia menyadari bahwa kamu bukan hanya mantan atau kenangan lama yang bisa dilupakan begitu saja. Kamu adalah seseorang yang dikirim oleh semesta untuk membuka hatinya, untuk menunjukkan jalan menuju kedalaman emosi dan spiritual yang selama ini ia abaikan. Pada saat itu, dia menolaknya dengan keras, menolak perasaan dan peluang untuk memperbaiki segalanya, karena ketakutan dan keraguan yang menguasai hati dan pikirannya. Tapi sekarang, dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang mulai peka, dia melihat semuanya dari sisi yang berbeda.
dengan mata batin yang lebih tajam dan hati yang penuh penyesalan. Kesadaran ini membawa mereka pada sebuah perjalanan introspeksi, sebuah proses di mana mereka menilai kembali makna cinta dan hubungan yang pernah ada, dan menyadari bahwa semua pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka masing-masing. Kartu Four of Swords menunjukkan masa refleksi, penyembuhan, dan kontemplasi. Ada jeda yang cukup panjang, waktu untuk berhenti dan merenungkan semua yang telah terjadi, semua yang telah hilang, dan yang masih ada. Ada diam yang bukan berarti tidak peduli, melainkan sebagai bentuk istirahat dan proses penyembuhan yang mendalam, agar hati dan pikiran bisa kembali damai dan jernih. Dia tidak mengabaikan perasaannya, melainkan sedang mencoba memahami semuanya secara mendalam, menyusun kembali potongan-potongan hati yang pernah terluka. Jiwanya sedang diproses oleh semesta, melalui pengalaman dan pelajaran hidup yang menuntunnya menuju kedewasaan spiritual dan pemahaman akan makna cinta sejati. Rasa bersalah dan kehilangan menjadi bagian dari proses ini, menyelimuti batinnya dan terus menghantui, namun juga menjadi bahan meditasi yang menguatkan dan memperkuat tekad untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa energi dan cinta yang kamu berikan tidak tergantikan, dan bahwa energi positif yang dulu kamu limpahkan ke dalam hubungan ini tetap hidup dalam dirinya, meskipun kalian berdua harus berpisah sementara waktu. Akhirnya muncul Ace of Pentacles, simbol dari peluang dan awal yang baru, sebuah benih yang siap ditanam dan diberi perhatian agar tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Tapi bukan peluang yang datang dengan mudah, melainkan sebuah kesempatan yang harus dipersiapkan dan dipupuk dengan kesungguhan hati. Semesta menghadirkan kemungkinan baru, sebuah peluang untuk memulai sesuatu yang lebih baik dan lebih bermakna. Tetapi semuanya bergantung pada keputusanmu. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin menyiram benih itu kembali, memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, atau membiarkannya layu dan mengering tanpa pernah menyentuh tanah kehidupanmu lagi. Ini adalah momen penting, sebuah titik balik di mana kamu harus berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati yang terdalam, intuisi yang jernih, dan kebijaksanaan yang telah kamu bangun selama ini. Kamu adalah bagian dari karma indah yang pernah kalian jalani bersama, bukan karena membalas luka dengan luka, tetapi karena kehadiranmu meninggalkan bekas yang tak terlupakan dalam hidupnya. Kamu adalah ujian terbesar, sekaligus pelajaran terindah yang pernah diberikan semesta kepadanya. Kini, saat semesta sedang mengatur ulang jalur energi kalian, muncul peluang dan kemungkinan baru. Namun keputusan akhir tetap ada di tanganmu. Jangan tergesa-gesa, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan suara hati dan intuisi. Kamu sudah cukup dewasa secara spiritual untuk mengenali niat yang tulus, membedakan antara bayangan masa lalu dan harapan baru yang sejati. Percayalah, apapun keputusanmu nanti, proses ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Dan bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan membawa pelajaran berharga yang akan memperkaya perjalanan hidup dan cintamu di masa mendatang. Apakah dia akan kembali dengan niat yang bersih, atau hanya karena hidupnya kini terasa hampa tanpamu? Energi dari kartu-kartu yang muncul, King of Swords, Four of Swords, Five of Pentacles, dan Two of Cups, menunjukkan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Dia sedang berada dalam fase transformasi batin yang dalam, di mana kehampaan dan kesunyian yang ia rasakan justru menjadi pintu pembuka menuju kesadaran spiritual yang selama ini ia abaikan. Kehilanganmu bukan hanya meninggalkan ruang kosong dalam hidupnya, tetapi juga mengguncang bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini tertutup oleh logika dan ego. Pada awalnya, memang benar bahwa yang ia rasakan hanyalah sepi dan rindu, dorongan untuk kembali hanya karena kehadiranmu dulu mampu mengisi ruang-ruang gelap dalam hidupnya. Namun perlahan, semesta menuntunnya untuk melihat lebih dalam, bahwa kamu bukan sekadar pelarian dari rasa hampa, tetapi refleksi dari cinta sejati yang tidak pernah ia beri kesempatan tumbuh. Melalui Six of Pentacles, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan dalam relasi kalian dulu. Seseorang terlalu banyak memberi, sementara yang lain hanya menerima. Jika dia datang kembali sekarang, itu bisa jadi adalah campuran antara kerinduan dan kesadaran.
namun belum tentu disertai kesiapan untuk memberi dalam porsi yang sama. Dan disinilah ujian sejatinya dimulai. Ace of Pentacles hadir sebagai janji dari semesta, bahwa sebuah awal yang lebih sehat dan membumi bisa terjadi. Jika dan hanya jika dia datang bukan untuk mengisi kehampaan, tetapi dengan komitmen untuk menanam sesuatu yang baru, lebih kuat dan lebih setara. Jadi bukan tentang apakah dia akan kembali atau tidak, tetapi tentang siapa dirinya saat ia kembali, dan apakah versinya yang baru itu benar-benar layak untuk kembali mengisi ruang yang sempat ia abaikan. Kamu telah tumbuh, kamu telah sembuh sejauh ini. Kini biarkan semesta menunjukkan kebenaran sesungguhnya. Apakah dia kembali karena kamu adalah rumah, atau hanya karena ia tersesat dan tidak tahu kemana lagi harus melangkah? Apakah koneksi ini masih memiliki harapan, atau sudah seharusnya kamu melanjutkan tanpa menoleh ke belakang? Pertanyaan ini muncul bukan hanya dari rasa penasaran, tapi dari lelahnya hati yang telah terlalu lama menunggu kejelasan. Dan ketika kita membaca energi dari rangkaian kartu, seperti Two of Cups, Five of Pentacles, Six of Pentacles, King of Swords, Four of Swords, dan Ace of Pentacles, kita tidak sedang berbicara tentang cinta biasa, melainkan tentang sebuah koneksi yang dibentuk oleh campuran takdir, luka, pelajaran, dan pilihan. Two of Cups memperlihatkan bahwa fondasi emosional dalam koneksi ini pernah sangat dalam dan tulus. Kalian bukan hanya pernah saling mencintai, tapi pernah saling menemukan cermin satu sama lain di dalam hati yang paling sepi. Namun waktu dan keadaan membawa luka-luka yang tak terhindarkan, hingga akhirnya muncullah Five of Pentacles. Tanda bahwa cinta ini juga pernah menciptakan rasa ditinggalkan, rasa tidak dihargai, bahkan rasa tidak cukup. Harapan yang pernah tumbuh berubah menjadi kesedihan yang kamu pendam sendiri. Seakan-akan hanya kamu yang berjuang mempertahankan sesuatu yang sudah mulai retak. Lalu Six of Pentacles datang sebagai gambaran akan ketimpangan yang terjadi. Selama ini, mungkin kamu yang lebih banyak memberi. Waktu, cinta, pengertian, dan pengorbanan. Dan dia terlalu lama terjebak dalam dirinya sendiri, terlalu takut membuka ruang, terlalu sibuk dengan perhitungannya sendiri. Sekarang, ketika dia mulai sadar, ketika hidupnya mulai terasa hampa tanpa hadirmu, apakah segalanya masih bisa diperbaiki? King of Swords menunjukkan bahwa seseorang sedang mulai berpikir lebih jernih, mulai melihat kebenaran yang dulu ia tolak. Ia menyadari bahwa kehilanganmu bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan arah. Namun energi Four of Swords juga menandakan bahwa kamu telah melalui proses penyembuhan panjang, diam dalam luka, dan kini berada di titik di mana kamu mulai tenang dalam kesendirianmu. Kamu tidak lagi berlari mengejarnya. Kamu mulai memilih dirimu sendiri. Dan di antara semua itu, Ace of Pentacles hadir seperti sebuah simpangan jalan. Koneksi ini masih memiliki harapan, tetapi bukan harapan yang sama seperti dulu. Harapan ini adalah benih baru yang hanya akan tumbuh jika ada dua orang yang sama-sama mau menanam, merawat, dan bertumbuh bersama. Bukan kamu sendirian yang kembali menyiram luka yang belum tentu sembuh. Jadi apakah kamu harus melanjutkan atau bertahan? Jawabannya bukan tentang dia, tapi tentang apa yang kamu izinkan untuk terjadi dalam hidupmu. Jika dia datang kembali, bukan hanya dengan penyesalan, tetapi dengan tindakan nyata dan perubahan yang terasa, maka semesta mungkin sedang membuka peluang baru. Tapi jika ia datang hanya untuk mengulang pola lama, kamu punya hak penuh untuk memilih jalan baru, tanpa menoleh ke belakang. Karena pada akhirnya, harapan yang sejati bukan tentang menunggu seseorang berubah, tapi tentang mengenali kapan waktunya untuk melepaskan dengan tenang, agar kamu bisa memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih layak datang menghampiri. Apakah koneksi ini masih memiliki harapan, atau sudah seharusnya kamu melanjutkan tanpa menoleh ke belakang? Pertanyaan ini muncul bukan hanya dari rasa penasaran, tapi dari lelahnya hati yang telah terlalu lama menunggu kejelasan. Dan ketika kita membaca energi dari rangkaian kartu seperti Two of Cups, Five of Pentacles, Six of Pentacles, King of Swords, Four of Swords, dan Ace of Pentacles, kita tidak sedang berbicara tentang cinta biasa, melainkan tentang sebuah koneksi yang dibentuk oleh campuran takdir, luka, pelajaran, dan pilihan.
Two of Cups memperlihatkan bahwa fondasi emosional dalam koneksi ini pernah sangat dalam dan tulus. Kalian bukan hanya pernah saling mencintai, tapi pernah saling menemukan cermin satu sama lain di dalam hati yang paling sepi. Namun, waktu dan keadaan membawa luka-luka yang tak terhindarkan, hingga akhirnya muncullah Five of Pentacles, tanda bahwa cinta ini juga pernah menciptakan rasa ditinggalkan, rasa tidak dihargai, bahkan rasa tidak cukup. Harapan yang pernah tumbuh berubah menjadi kesedihan yang kamu pendam sendiri. Seakan-akan hanya kamu yang berjuang mempertahankan sesuatu yang sudah mulai retak. Lalu Six of Pentacles datang sebagai gambaran akan ketimpangan yang terjadi. Selama ini mungkin kamu yang lebih banyak memberi, waktu, cinta, pengertian, dan pengorbanan. Dan dia? Terlalu lama terjebak dalam dirinya sendiri, terlalu takut membuka ruang, terlalu sibuk dengan perhitungannya sendiri. Sekarang ketika dia mulai sadar, ketika hidupnya mulai terasa hampa tanpa hadirmu, apakah segalanya masih bisa diperbaiki? King of Swords menunjukkan bahwa seseorang sedang mulai berpikir lebih jernih, mulai melihat kebenaran yang dulu ia tolak. Ia menyadari bahwa kehilanganmu bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan arah. Namun energi Four of Swords juga menandakan bahwa kamu telah melalui proses penyembuhan panjang, diam dalam luka, dan kini berada di titik di mana kamu mulai tenang dalam kesendirianmu. Kamu tidak lagi berlari mengejarnya. Kamu mulai memilih dirimu sendiri. Dan di antara semua itu, Ace of Pentacles hadir seperti sebuah simpangan jalan. Koneksi ini masih memiliki harapan, tetapi bukan harapan yang sama seperti dulu. Harapan ini adalah benih baru yang hanya akan tumbuh jika ada dua orang yang sama-sama mau menanam, merawat, dan bertumbuh bersama. Bukan kamu sendirian yang kembali menyeram luka yang belum tentu sembuh. Jadi apakah kamu harus melanjutkan atau bertahan? Jawabannya bukan tentang dia, tapi tentang apa yang kamu izinkan untuk terjadi dalam hidupmu. Jika dia datang kembali bukan hanya dengan penyesalan, tetapi dengan tindakan nyata dan perubahan yang terasa, maka semesta mungkin sedang membuka peluang baru. Tapi jika ia datang hanya untuk mengulang pola lama, kamu punya hak penuh untuk memilih jalan baru, tanpa menoleh ke belakang. Karena pada akhirnya, harapan yang sejati bukan tentang menunggu seseorang berubah, tapi tentang mengenali kapan waktunya untuk melepaskan dengan tenang, agar kamu bisa memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih layak datang menghampiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.